Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pagi ini? Ibu harap semua sehat ya. Nah, pada pagi ini Ibu akan menjelaskan materi tentang memahami alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Nah, apakah ada yang tahu apa itu pengertian bersuci? Bersuci dalam bahasa Arab disebut dengan toharoh. Istilah toharoh dari segi bahasa berarti membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Bersuci menempati kedudukan yang penting dalam ibadah. Setiap orang yang akan mengerjakan sholat dan tawaf diwajibkan terlebih dahulu untuk bertoharoh, seperti berwudu, tayamum, atau mandi. Nah, dilihat dari sifat dan pembagiannya, bersuci dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, bersuci lahiriah. Bersuci lahiriah meliputi kegiatan bersuci dari najis dan hadas. Sebagai contohnya, membersihkan badan, tempat tinggal, dan lingkungan dari segala bentuk kotoran atau najis. Bersuci lahiriah dibedakan menjadi dua, yaitu bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Bersuci dari najis adalah berusaha untuk membersihkan segala bentuk kotoran yang melekat pada badan atau yang ditempati. Cara membersihkan sesuai dengan bentuk dan jenis kotoran yang dihilangkan, seperti dibasuh sampai rasa, bau, dan warnanya hilang. Nah, yang kedua adalah bersuci dari hadas, yaitu menghilangkan atau membersihkan hadas dengan cara berwudu atau mandi. Cara menyucikannya disesuaikan dengan jenis hadas yang akan dibersihkan. Nah, untuk jenis yang kedua yaitu bersuci batiniah. Bersuci batiniah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti syirik, takabur, hasud, dendam, nifak, dan riya. Cara membersihkan sifat atau perilaku tercela ini adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan mengikutinya dengan perilaku terpuji. Nah, dalam hal ini kita menggunakan macam-macam air dan hukum kegunaannya dalam bersuci. Di antaranya yaitu yang pertama, air mutlak. Air mutlak yaitu air yang suci lagi menyucikan dan tidak makruh untuk bersuci. Air mutlak bisa untuk menghilangkan hadas dan najis. Yang kedua, air musyamas. Air musyamas yaitu air yang kena sinar matahari sampai panas. Air ini suci dan mensucikan, tetapi makruh untuk dipakai untuk bersuci. Yang ketiga yaitu air mustakmal, yaitu air yang telah dipakai untuk bersuci. Air ini suci tetapi tidak mensucikan, tidak boleh dipakai untuk bersuci, tetapi kalau belum berubah rasa dan baunya masih tetap suci. Yang keempat yaitu air najis, yaitu air yang sedikit atau banyak yang terkena najis sehingga berubah rasa atau baunya. Kalau air itu sedikit menjadi najis sebab bercampur dengan najis, baik dalam keadaan berubah atau tidak. Tetapi kalau air itu banyak mengandung najis sebab bercampur dengan barang najis sampai berubah rasa atau baunya. Kemudian benda-benda selain air yang dapat digunakan untuk bersuci. Yang pertama adalah batu. Batu bisa menjadi alat untuk bersuci selain air bersih. Meskipun air bersih lebih banyak digunakan, tetapi batu dapat dijadikan pilihan untuk beristinja. Yang kedua adalah tanah. Tanah boleh dipakai bersuci ketika tayamum. Kemudian yang ketiga debu. Debu yang bisa digunakan untuk tayamum harus suci. Maksudnya adalah debu yang digunakan bebas dari najis seperti percikan kotoran hewan, bercampur kapur, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah daun. Jika tidak menemukan air, boleh menggunakan daun untuk bersuci. Kemudian dasar hukum bersuci. Dasar hukum bersuci diantaranya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 202 yang artinya, sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 202. Kemudian yang kedua, Quran Surat At-Taubah ayat 108 yang artinya, di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Quran Surat At-Taubah ayat 108. Nah, untuk kesimpulannya, pada ayat Al-Quran di atas memiliki kesamaan kandungan yang sangat erat dengan bersuci. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang yang membiasakan
mensucikan diri dan selalu membersihkan diri dengan bersuci, baik badannya, pakaian yang melekat pada tubuhnya, dan lingkungan sekitarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan agar setiap muslim menjadi contoh bagi orang lain, baik kebersihan yang bersifat zahir maupun batin. Nah, itu tadi yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Nah, jika tidak, Ibu rasa cukup ya untuk pertemuan kali ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan media by design video PPT. Video pembelajaran audiovisual mata pelajaran fikih kelas 7 MTS Ganjil, materi bersuci. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu download template PPT yang akan digunakan. Kemudian buka template tersebut, kemudian edit dan masukkan materi yang akan dipresentasikan. Nah, untuk yang kedua yaitu jika sudah selesai, pilih menu file, save as, dan kemudian pilih tempat menyimpan dokumen, kemudian beri nama file, dan selanjutnya ubah format penyimpanan PPT ke format JPEG yang berfungsi agar kita lebih mudah untuk mengedit video pembelajarannya. Nah, untuk langkah yang ketiga yaitu seperti ini tampilan format JPEG PPT yang kita buat tadi. Nah, yang keempat, kita buka aplikasi KineMaster, kemudian tekan bagian tengah tombolnya, yaitu tombol Add Project. Nah, kemudian langkah yang kelima yaitu memilih rasio video PPT yang akan kita buat. Nah, pada kali ini saya akan menggunakan rasio 16:9. Kemudian selanjutnya, pilih media atau slide PPT yang tadi telah kita buat secara urut. Nah, untuk yang ketujuh, seperti ini tampilan slide PPT yang sudah kita tambahkan tadi. Kemudian, selanjutnya tambahkan audio penjelasan mengenai materi yang akan dipresentasikan dengan cara kita klik audio, kemudian pilih audio yang berisi penjelasan mengenai materi yang akan dipresentasikan. Nah, selanjutnya, seperti ini tampilan ketika audio yang sudah ditambahkan. Kemudian sesuaikan audio dengan slide PPT. Jika sudah sesuai, maka video pembelajaran sudah jadi dan siap untuk diekspor. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu ekspor video dengan resolusi yang kita inginkan. Kemudian klik ekspor. Nah, video siap untuk diupload di YouTube dan dipresentasikan. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.